Sebelum mulai jangan lupa dukung dan subscribe channel kami. أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الأكبر الذي أكبر في كل شيء والصلاة والسلام على رسول الله الذي علمنا كيف نصلي على الله أكبر فنقول الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin jemaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan memuji, bertakbir sebelumnya, bertasbih setelahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan ibadah Idul Adha di tahun 1440 Hijrah ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Idul Adha di tahun ini dijadikan oleh Allah lebih baik, lebih istimewa, lebih dapat menggali hikmahnya dibandingkan dengan tahun-tahun yang telah kita lalui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, hikmah tentang Idul Adha tidak sekedar menampilkan sembelihan hewan kurban yang dilangsungkan setiap tahun, yang terkadang bagi sementara orang hanya sekedar menjadi ritual tahunan saja. Ada pesan-pesan yang lebih penting, ada hikmah-hikmah yang sangat istimewa, bahkan saking istimewanya diabadikan dalam ayat-ayat Al-Quran, ditegaskan dalam untayan-untayan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain hikmah terbesar itu kembali kepada perjalanan spiritual kakek buyut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya Nabi Ismail alaihi salam. 30 generasi sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ribuan bahkan mungkin puluhan ribu tahun, tapi masih diabadikan kisahnya dalam Al-Quran sampai dengan masa yang kini kita alami. Hadirin, Nabi Ibrahim alaihi salam tidak semudah kemudian mendapatkan predikat yang terdekat dengan Allah. Gelarnya langsung disebutkan oleh Allah Khalilullah, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah mengambil Ibrahim sebagai khalil, hamba yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saking dekatnya, 30 generasi sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. 30 generasi sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kisahnya masih diabadikan, diangkat sebagai hamba terdekat Khalilullah, bahkan namanya dan keluarga besarnya diabadikan dalam syahadat setiap salat kita. Setelah menyebutkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, diangkat Khalilullah, disebut namanya dalam salawat setiap kali kita salat, bahkan puluhan ribu tahun setelah beliau wafat, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Gelarnya Abul Anbiya,
dari setiap kanan dan kiri sisi istrinya terlahir Nabi. Dari Sarah alaihissalam muncul kemudian Ishak, dari Ishak muncul Ya'qub, dari Ya'qub muncul Yusuf, sampai dengan ke Daud, sampai Musa sebelumnya, sampai Sulaiman, sampai ke Isa alaihissalam. Jalur ke atasnya ada Maryam, ada Imran, menikah dengan Hanna, ke sampingnya Zakaria, seluruhnya Nabi dan Rasul, Abul Anbiya. Pertanyaan terbesarnya, dari seorang hamba biasa, bagaimana bisa disanjung oleh Allah dengan Khalilullah, Abul Anbiya, dibaca namanya dalam salawat setiap pagi sampai dengan malam? Apakah untuk mendapatkan status ini sampai jaminan surga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sekedar mudah diraih dengan membalikkan telapak tangan? Tidak. Ada pesan yang tiap tahun disampaikan kepada kita melalui ritual kurban itu. Kita diminta belajar bahwa untuk mendapatkan status terbaik ini, yang nanti dipelopori, dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, ada perjalanan yang harus kita lalui. Bagian pertama dari kisah ini, kita buka dengan semangat Nabi Ibrahim alaihissalam belajar mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah yang ke-6 dari ayat 75 sampai dengan ayat ke-77 nya. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi فلما أفلت قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. Hadirin, Ibrahim alaihi salam mendapatkan status istimewa dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam hidupnya di dunia sampai mulianya di akhirat. Kata Allah, bukan perjalanan biasa. Pertama, beliau belajar untuk mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai belajar melihat bintang dan melihat apakah ini Tuhan saya. Ketika tenggelam, kata Ibrahim, ini bukan Tuhan saya. Tuhan mesti lebih hebat, Tuhan mesti kuat, Tuhan tidak ada timbul tenggelam, Dia selalu ada. Wal awwalu wal akhiru wal hayyu wal yumit. Dia yang menghidupkan, mematikan, mesti lebih kuat dibandingkan dengan makhluk. Yang paling menarik, kemudian setelah itu lihat rembulan muncul, mungkin ini Tuhan saya. Rembulan tenggelam, ini bukan Tuhan saya. Ya Allah, berikan petunjuk kepada saya untuk belajar menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Sampai ketika menemukan Tuhan yang sesungguhnya, Allah subhanahu wa ta'ala yakin pada jiwanya, maka beliau berkata, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Hadirin, puncaknya setelah beliau belajar mendekat kepada Allah, memahami esensi dalam bertauhid, memahami esensi dalam bersyariat, memahami esensi dalam menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika yakin jiwanya, maka semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan siap menunaikan perintahnya. Kata para ulama tafsir, juga para ulama hadis, perjalanan pertama Nabi Ibrahim ini memberikan pesan kepada kita. Jika anda ingin dekat dengan Allah, naik status di sisi Allah, dimuliakan dunianya, dijamin akhiratnya, maka yang pertama mesti kita lakukan adalah jangan sekedar kita beragama tapi diri kita tidak ketat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sekedar kita mengatakan saya muslim tapi kita tidak dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi jangan sampai kita beribadah tapi kita tidak mengerti apa yang kita kerjakan dalam ibadah kita. Bayangkan, Abul Anbiya saja, Nabi Ibrahim saja yang dijamin surga, gelarnya tinggi, dekat dengan Allah. Abul Anbiya masih mau belajar, masih mau mendekat kepada Allah, memahami tuntunan agama, dan yang paling dahsyat, masih mau ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh semangat. Maka siapa anda? Nabi bukan, Rasul bukan, dan tidak ada keturunan anda menjadi Nabi, tidak ada kerabat anda menjadi Rasul, tidak ada kita yang dijamin surga oleh Allah sampai detik ini, tidak ada kita yang mendapatkan gelar seperti Nabi Ibrahim. Maka mengapa ijtihad kita, mengapa ikhtiar kita, mengapa kesungguhan kita tidak harus melebihi Nabi Ibrahim alaihissalam? Majlis taklim sudah membentang, taklim A, taklim B, taklim C, berapa banyak masjid di Subang? Berapa banyak majelis ilmu di Subang? Berapa banyak orang-orang yang bisa mengajarkan pengetahuan? Pertanyaan terbesarnya, duhai anda yang mengaku muslim, duhai anda yang beriman kepada Allah,
sampai sejauh mana sekarang semangat kita untuk belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Ibrahim saja mau belajar, kalau Nabi Ibrahim saja mau mendekat kepada Allah, yang diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad setiap waktu mendekat kepada Allah dengan belajar melalui malaikat Jibril. Disebutkan dalam hadis sahih, bahkan setiap malam Ramadan beliau mendekat kepada Allah dengan turunnya Jibril alaihi salam, belajar membaca Al-Quran dengan baik, belajar bertilawah, belajar maknanya. Bahkan di akhir hidupnya 2 kali beliau menghatamkan Al-Quran di masa-masa Ramadan itu. Sekarang tanyakan pada diri kita, kalau Nabi saja belajar, Rasul saja belajar, kenapa kita yang bukan Nabi dan Rasul malas untuk belajar? Namun apa pentingnya pelajaran ini? Kata para ulama tafsir, dikuatkan oleh para ulama hadis, bukan sekedar belajarnya, tapi lihat bagaimana cara Nabi dan Rasul mengajarkan kita untuk belajar tuntunan syariat. Ibrahim alaihissalam ketika belajar mendekat kepada Allah, beliau bukan sekedar membaca, tapi memahami apa yang dibaca. Ini bintang, saya tahu itu bintang, tapi bagaimana menyimpulkan bintang bukan Tuhan, dipahami oleh beliau. Mustahil Tuhan timbul tenggelam. Ini bulan, saya tahu itu bulan, datang tiap malam, tapi bagaimana kita menyimpulkan kalau bulan itu ciptaan makhluk bukan khalik, dia timbul tenggelam? Tuhan mesti lebih kuat dibandingkan dengan makhluk. Ini matahari, dia kuat, sinarnya dahsyat. Hadza akbar, kata Nabi Ibrahim, ini lebih dahsyat, lebih besar dibandingkan rembulan. Tapi ketika tenggelam, falamma afalat, ketika tenggelam, kata beliau, ini bukan Tuhan saya mesti lebih hebat dibandingkan dengan ini. Kata para ulama tafsir, kalimat ini memberikan kesimpulan kepada kita, dalam beragama itu, dalam bersyariat itu, kalau ingin mendapatkan kenikmatan ibadahnya, dekat dengan Allahnya, tidak sekedar kita hanya hafal membacakannya dan melakukan ibadahnya, tapi mesti paham apa yang kita kerjakan dalam ibadah yang kita tunaikan itu. Sekarang ambil teori ini, terapkan dalam kehidupan kita. Khatib ingin bertanya kepada hadirin sekalian, berapa kali diantara kita menunaikan sholat dalam setiap hari? Berapa usia Anda? 20 tahun? 30 tahun? 40 tahun? 50 tahun? 60 tahun? Dari sekian tahun kita hidup, berapa ribu kita menunaikan sholat dari sehari 5 kali itu? Pertanyaan terbesarnya, dari ribuan kali kita ruku dan sujud itu, apakah kita pernah menikmati sholat kita? Pernahkah merasakan kekhusyuan dalam sholat itu? Pernahkah merasakan kenikmatan dalam sholat? Seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika bertakbir sudah bergetar dan menangis mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, baru mendengar suara adzan sudah bergetar, saking dekatnya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Imam Malik yang bahkan sebelum beliau berdakwah, beliau memperbaiki dirinya karena merasa akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kenikmatan kita saat menunaikan sholat? Di mana kekhusyuan kita saat sujud dan ruku? Jangan-jangan bahkan kata Al-Quran surah ke-29 ayat ke-45, kekhusyuan itu tidak didapatkan, kenikmatan itu hilang, bukan karena kita tidak beribadah, tapi karena tidak paham apa yang kita bacakan dan kita lakukan dalam ibadah itu. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Muhammad, sampaikan pada umatmu, kalau solat itu ingin dinikmati, kalau solat itu ingin khusyuk, maka sebelum solat, sampaikan pada umatmu, belajar dulu, baca dulu, pahami dulu bacaan-bacaan dan gerakan solat, seperti kami ajarkan kepadamu. Apa maksudnya kalimat Allahu Akbar? Kenapa yang dibaca Allahu Akbar? Apa maksudnya ruku bacaannya seperti itu? Kenapa sujud bacaannya begini? Ajarkan pada mereka, sampaikan, pahami bacaannya, sehingga dengan paham itu bisa khusyuk dalam menunaikan solatnya. Pertanyaan terbesarnya, dari ribuan kali ruku dan sujud yang pernah kita kerjakan, berapa persen bacaan sholat yang pernah kita pahami? Jangan-jangan selama ini ruku nggak ngerti yang dibaca, sujud nggak paham yang diungkapkan, duduk di antara 2 sujud kita meminta banyak permintaan. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, sayangi aku, wajburni, ya Allah lindungi aku dari orang-orang yang iseng kepadaku, sampai dengan warzuqni, berikan aku rizki. Pertanyaan kami khatib kepada anda semua, di antara sekian doa itu berapa yang dikabulkan? Berapa yang bisa dinikmati? Jangan-jangan selama ini kita hanya berucap tapi tidak mengerti apa yang disampaikan. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk? Seorang Abu Bakar saja, sahabat Nabi, teman Nabi, mertua Nabi, mengiringi Nabi di Mekah
hijrah diikuti Nabi ke Madinah, wafat dikubur di samping Nabi, baru bertakbir saking pahamnya kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar, lisannya mengucapkan Allahu Akbar, pikirannya menerjemahkan Allah Maha Besar, hatinya merasakan, ya Allah, aku mengucapkan Allahu Akbar, tapi aku takut saat mengucapkan ini ada kebesaran yang aku bawa selama hidup ini. Pernah aku merasa besar pada kawanku, merasa lebih hebat dibandingkan dengan pasanganku, merasa lebih unggul dibandingkan dengan tetanggaku. Duhai anda yang mengucapkan 5 kali dalam sehari Allahu Akbar, apa tidak malu anda mengucapkan, ya Allah, engkau yang paling besar? Tapi dalam hidup kita kadang merasa besar dibandingkan orang lain. Ustaz merasa hebat dibanding yang lain, pimpinan merasa lebih hebat dibandingkan dengan karyawan, tetangga merasa lebih wah dibandingkan dengan yang lain. Dalam kedudukan itu biasa, tapi ketika mengangkat diri terlampau tinggi dan anda mengucapkan Allahu Akbar, itu yang membuat sahabat Abu Bakar bergetar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.